Di beberapa waktu terakhir, berbagai platform AI semakin mengembangkan dan mengoptimalkan fiturnya, sehingga beberapa AI mampu menghadirkan fitur baru yang luar biasa. Salah satu platform AI yang baru-baru ini meluncurkan fitur yang sangat luar biasa adalah SciSpace atau yang kita kenal juga sebagai Typeset. Di bulan ini, platform AI yang pernah menduduki peringkat 1 di Product Hunt ini meluncurkan fitur baru bernama Deep Review yang mampu menghasilkan respon 2 kali lebih cepat dan 10 kali lebih akurat dari Deep Research milik OpenAI. Bahkan, fitur ini mampu memberikan respon yang 50 kali lebih akurat dari Google Scholar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang membahas berbagai AI yang insya Allah bermanfaat untuk bidang penelitian ataupun pendidikan. Di video kali ini, mari kita bahas 2 fitur terbaru yang dikembangkan oleh SciSpace. Satu fitur baru launching beberapa hari yang lalu, dan satu fitur lagi akan launching beberapa waktu ke depan. Untuk mengakses fitur baru dari SciSpace dan untuk mengakses website SciSpace, nanti silakan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini ataupun di kolom komentar yang sudah saya sematkan. Oke, mari kita buka browser kita terlebih dahulu, kemudian kita ke tampilan depan dari SciSpace. Ini tampilan depannya seperti biasa, namun di sini ada hal yang baru, yaitu ada menu Deep Review. Nah, Deep Review ini merupakan fitur terbaru yang tadi saya katakan launching beberapa hari yang lalu, dan berdasarkan hasil riset, Deep Review mampu memberikan respon 2 kali lebih cepat dari Deep Research-nya OpenAI dan hasilnya 10 kali lebih akurat. Langsung saja kita coba demonstrasikan menu terbaru ini. Kita klik dahulu Deep Review, kemudian di sini kita tanyakan suatu pertanyaan atau kita tuliskan suatu topik yang ingin kita dapatkan informasinya secara detail dan mendalam. Misalkan ya, saya ingin tahu apakah ada pengaruh senyawa alami terhadap penuaan, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita minta dia cari paper di 10 tahun terakhir. Nah, semakin detail kita menyampaikannya di sini, semakin detail juga responnya. Tetapi tenang saja, meskipun kita memberikan prompt atau instruksi yang sederhana, misalkan cuma ini, nanti dia akan memberikan feedback ya. Dia akan memberikan feedback seperti teman diskusi kita. Misalkan, oh saya cuma memberikan prompt yang sederhana, nah dia sebelum mencarikan jawaban berdasarkan topik atau pertanyaan kita, dia bertanya balik dulu, apa sih yang sebetulnya ingin kita cari? Sehingga tentunya nanti respon akhir yang dia berikan akan jauh lebih akurat ketimbang Google Scholar, ketimbang AI yang lain. Oke, kemudian setelah kita tuliskan pertanyaan ataupun prompt atau instruksi atau topik yang kita tulis di sini, selanjutnya kita klik tanda panah ini. Sekali lagi jangan lupa di preview kita on-kan alias kita klik. Nah, selanjutnya kita klik tanda panah ini. Nah, setelah kita klik tanda panah ini, dia akan mencoba menelaah instruksi atau pertanyaan yang kita berikan. Dan dia tidak langsung mencarikan jawabannya. Dia bertanya balik dahulu. Nah, di sini kebetulan ya, karena settingan saya bahasa Inggris, maka respon yang dihasilkan bahasa Inggris. Nanti output akhir dari hasil pencarian dan review yang dia buat juga bahasa Inggris. Tapi teman-teman nanti bisa mengubah menjadi bahasa Indonesia sehingga respon yang dihasilkan di akhir nanti tetap berbahasa Indonesia. Nah, di sini kan saya memberikan pertanyaannya secara umum. Apakah ada pengaruh senyawa alami terhadap penuaan? Kemudian di sini dia bertanya, apakah ada senyawa alami tertentu yang ingin saya cari, ya, misalkan antioksidan, polifenol dan sebagainya. Oke, misalkan saya ingin umum, maka kita tulis saja senyawa alaminya secara umum saja. Atau kita ingin spesifikkan, oke, saya tertarik flavonoid, maka kita tulis senyawa alaminya yang flavonoid, ya. Nah, kemudian di sini ditanya juga apakah ada biomarker anti-aging tertentu, anti penuaan tertentu, atau proses fisiologi tertentu yang ingin dibahas. Misalkan di lain kesempatan saya pernah mencoba bertanya pada dia, apakah ada pengaruh senyawa alami terhadap kanker? Dia bertanya balik, kanker mana yang ingin saya ketahui? Kanker payudara kah? Kanker ovarium kah? Dan sebagainya.
Nah, teman-teman di bidang masing-masing silahkan tanyakan secara umum, nanti dia akan spesifikkan ke subtopik atau subbahasan mana yang ingin kita ketahui. Nah, misalkan kita masih belum tahu, maka di yang sini biomarker sama physiological process, maka kita jawab saja, saya ingin tahu secara umum biomarker dan proses fisiologinya. Ya, jadinya tidak perlu difokuskan pada biomarker tertentu ataupun proses fisiologis tertentu. Kemudian kita klik tanda panah lagi. Nah, setelah kita klik tanda panah ini, dia akan mengupdate cara dia mencari. Nah, tadi kan kita cuma menuliskan sederhana seperti ini. Kemudian dia updatekan prompt-nya, ya. Nah, kemudian kita boleh langsung submit now, nanti akan diperoleh hasil pencarian. Tetapi menariknya di sini dia bertanya balik lagi. Ini opsional, bisa kita jawab lagi sehingga nanti query di sini akan semakin optimal. Misalkan kita jawab dulu ya. Di sini ditanyakan, apakah ada tipe flavonoid tertentu? Dia semakin dalam lagi. Tadi senyawa alami banyak, dia tanya senyawa alami mana yang kita inginkan. Kita pilih salah satu, dia tanya lagi, manakah flavonoid yang ingin kita ketahui? Misalkan kita ingin tahu secara umum, ya sudah, flavonoid secara umum saja. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian apakah saya tertarik dengan pengaruh flavonoid pada penyakit tertentu? Misalkan Alzheimer dan sebagainya yang berkaitan dengan penuaan. Nah, misalkan ya, saya tertarik pada cardiovascular disease misalkan ya, atau gangguan kardiovaskuler. Nah, kardiovaskuler itu jantung dan pembuluh darah. Kemudian kita klik tanda panah ini. Ya, dia nanti akan mengupdate query-nya lagi. Dan dia juga akan memberikan pertanyaan lanjutan lagi. Misalkan kita sudah puas, klik submit now. Kita ingin lebih dalam lagi, kita bisa tanggapi pertanyaan yang dia berikan. Satu lagi ya, misalkan kita tanggapi lagi. Apakah Anda tertarik dengan kondisi kardiovaskuler tertentu? Semakin dalam lagi ya. Misalkan arteriosklerosis atau hypertension. Misalkan saya pilih yang ini ya. Hypertension alias darah tinggi. Ya, kemudian apakah kamu ingin mengeksplor human clinical trial tertentu dan seterusnya? Nah, misalkan kita jawab untuk pertanyaan kedua, saya ingin berbagai studi tidak terikat pada salah satu jenis studi misalkan ya. Nanti kalau kita tanya terus pada dia, pada akhirnya dia bertanya, kamu ingin paper atau research dari populasi atau geografi tertentu apa enggak? Nah, saya pernah melakukan itu beberapa waktu yang lalu, kemudian saya minta dia hanya fokus pada populasi Asia. Nah, kita sampai sini aja dulu, kemudian kita klik tanda panah. Nah, kemudian setelah ini kita submit query yang sudah dia update ya. Nah, ini masih ada pertanyaan, silahkan nanti kalau ingin lebih dalam dijawab saja. Nah, sekarang kita langsung klik submit now. Nah, ketika kita klik submit now, maka dia akan memproses pencariannya. Namun di sini ada beberapa tahapan sistematis yang menurut saya luar biasa. Ya, di sini ya, dia kan menggunakan query ini untuk mencari informasi. Dan kemudian dia filter 10 tahun terakhir. Nanti kalau kita ingin tambahkan filter lain, silakan dituliskan di prompt kita. Dan ini menariknya. Dia tidak hanya menggunakan satu query, kemudian dia akan membuat query lain yang menurut dia sesuai dengan keinginan kita. Dan tidak hanya dua, nanti dia akan bertambah semakin banyak, jadinya dia menggunakan berbagai kemungkinan query untuk mencari informasi yang kita butuhkan tadi. Nah, ini muncul semakin banyak. Kemudian di sini bisa kita lihat, dia mencari 1.400 paper. Dari 1.400 paper tersebut kemudian dia tentukan top papernya ada berapa. Nah, ini list top papernya. List top paper ini ya nanti sangat berkaitan dengan topik kita. Nah, kemudian setelah dia menentukan top papernya, dia tentukan ternyata di sini ada 193 top paper dari 1.750 paper yang sudah dia kumpulkan. Setelah itu dia lakukan analisis ini lagi, ya. Setelah dia tentukan top papernya, dia analisis citasinya alias dampaknya. Semakin tinggi citasi suatu paper itu kan semakin besar dampaknya pada dunia keilmuan. Dari situ kemudian dia tentukan seperti ini. Lalu dia urutkan 236 top paper berdasarkan tadi citasi, kemudian relevansi dan sebagainya. Nah, dari proses itulah kemudian dia akan menjawab pertanyaan kita. Lagi-lagi dia sorting dan dia seleksi
20 paper tertinggi. Dan ini bisa kita ubah. Bisa 20 paper, bisa 10 paper, bisa 5 paper. Nah, dari 20 paper tertinggi tersebut kemudian dia buatkan narasi review seperti ini yang sangat detail, sangat lengkap, dan sangat akurat sesuai dengan topik dan diskusi yang telah kita lakukan dengan SciSpace tadi. Nah, tadi kan saya ingin tahu ya, natural compound senyawa alami untuk penuaan atau anti penuaan. Nah, di sini dia detailkan. Ya, tadi dia tanya, apakah senyawa alami secara umum atau yang tertentu? Saya pilih yang flavonoid. Kemudian dia buatkan seperti ini ya. Ini key finding, relevance to aging dan sebagainya. Ini bagus sekali ini. Bisa kita kembangkan menjadi artikel review kita, menjadi buku kita, menjadi latar belakang dari paper kita, ataupun juga bahkan pembahasan dari publikasi ilmiah kita. Nah, ini lengkap sekali. Keren ini. Dan tadi benar dikatakan, berdasarkan hasil riset, hasil ini 2 kali lebih cepat dan 10 kali lebih akurat dari deep research milik OpenAI. Dan menariknya seperti biasanya ada fitur unggulan dari SciSpace ya. Kalau kita scroll ke bawah lagi dari narasi yang sudah dia buatkan, dia akan membuatkan juga tabel review seperti ini. Tabel literatur review. Tabel literatur review di sini dia menentukan 20 paper terbaik yang sesuai dengan pertanyaan kita tadi. Dan ini bisa di load more paper lagi ya. Sehingga nanti akan muncul paper-paper lain ya. 21 sampai 40 dan seterusnya. Dan menariknya di sini ada kolom. Kolom ini bisa kita edit, bisa kita tambahkan, bisa kita tanyakan, bisa kita minta dia mengekstrak data dari setiap paper yang ada di sini. Misalkan ya, saya ingin menyingkat, saya ingin tahu key finding dari setiap paper ini. Ya sudah, kita klik create a new column, kemudian kita tulis key finding atau temuan utama. Kemudian kita klik create. Sehingga si SciSpace akan mengekstrak temuan-temuan utama dari setiap paper ini. Dia jawab seperti ini. Kita klik create a new column lagi misalkan. Kita ingin semacam future work-nya misalkan ya. Jadinya apa rekomendasi penelitian selanjutnya dari setiap paper ini. Kita klik create. Nanti dia akan membuatkan kolom baru lagi. Misalkan nanti kita minta dia membuatkan limitation, research gap, populasi, metodologi dari setiap paper, maka dia akan mengekstrak informasi-informasi tersebut sesuai keinginan kita dan akan dimunculkan di tabel literatur review ini. Oke, ini fitur pertama yang baru launching beberapa hari ini. Ya. Nah, kemudian ada fitur baru lagi yang akan launching beberapa saat kemudian. Dan bagi teman-teman yang tertarik dengan fitur baru tersebut, nanti teman-teman bisa mengisi form yang linknya juga akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadinya di kolom deskripsi di bawah video ini ada beberapa link. Pertama, link untuk mengakses typeset atau SciSpace ini. Link yang kedua adalah untuk mengakses untuk menjadi waiting list ya bagi teman-teman yang tertarik dengan fitur terbaru selanjutnya. Nah, fitur terbaru selanjutnya ini dikenal atau diberi nama sebagai SciSpace Browser Control. Dengan fitur ini luar biasanya. Si SciSpace tidak hanya akan mencarikan informasi atau paper dari database-nya dia, tetapi dia akan mencari juga paper-paper dari database ilmiah yang lain. Seperti yang kita ketahui ya, SciSpace selama ini kalau mencari informasi atau referensi-referensi ini, dia hanya menggunakan database yang dia miliki. Ketika kita menggunakan EE lain ya, EE lain misalkan ya nanti bisa dicari sendiri di video saya, tidak akan saya spill ya. EE lain itu kalau kita mencari informasi ya dia hanya mengambil informasi dari database tertentu. Nah, sedangkan dengan fitur baru dari SciSpace yang akan launching beberapa saat lagi, dia akan mampu mencarikan juga paper-paper dari database lain, misalkan Google Scholar. Jadinya nanti ya di tahapan deep search ini dia akan juga membuka beberapa database lain. Nah, di tahapan ini nanti dia akan buka browser, dia akan buka database lain semacam Google Scholar, PubMed, nanti dia juga akan akses paper-paper di sana. Kemudian ScienDirect seperti yang kita ketahui itu dari Elsevier, dan kita tahu juga Elsevier itu yang punya Scopus ya, sehingga nanti dia juga bisa mengakses ScienDirect untuk menjawab pertanyaan ataupun topik yang kita berikan melalui fitur deep research dan digabungkan dengan SciSpace Browser Control ini. Jadinya nanti semakin powerful AI ilmiah ini. Nah itu ya, itu 2 fitur luar biasa
yang hadir di beberapa hari ini dan yang akan hadir juga di beberapa hari kemudian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian video saya kali ini. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.